Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hola, senang sekali pada hari ini saya Nigel Shalom kembali bisa menemani teman-teman semua dalam podcast Puli Pikir bareng Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh Sumut. Dan di studio kita pada sore hari ini telah kedatangan seorang maestro opera Batak dan juga seorang pemeran atau aktor dalam Kura-Kura Berjanggut pertama sebagai Asokaya, dalam Kura-Kura Berjanggut kedua sebagai Kura-Kura. Siapakah beliau? Beliau adalah Bang Thompson HS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam Aceh, salam. ya, salam. Apa kabar Bang Thompson? Ya baik-baik, semalam ada syuting Kura-Kura Berjanggut di Negeri Rempah. Oh ya? Ya, selesainya sampai jam 3 ya. Ya oke, ikut terlibat lagi di Kura-Kura Berjanggut? Yang kedua. Yang kedua. Yang pertama itu juga terlibat dan ini lebih santai sebenarnya karena sudah lebih banyak krunya ya untuk film ya. Yang pertama itu untuk panggung ya. Iya. Nah, saya kira juga Najar ya paling repot yang pertama ya. Kita di Kura-Kura Berjanggut pertama yang kita ketemu. Ya, kemudian waktu itu Bang Thompson berperan sebagai Asokaya. Asokaya. Ece-ecenya premannya apalah istana waktu itu. Iya, apa namanya, penjara jalan lurus ya? Di penjara jalan lurus belum calon sultan dijebloskan ke sana, Asokaya sudah dijebloskan karena beberapa kejahatan mungkin. Iya, dia menjadi otak pemberontakan sebenarnya. Iya, betul. Asokaya. Nah, di KKB 1 kemudian di KKB 1 jadi Asokaya, di Kura-Kura Berjanggut 2 jadi apa? Nah, ini lebih spesial lagi, masuk ke dunia yang lebih dibilang rumit tapi ya dunia fabel lah. Nah, salah satu pemeran di dunia fabel yang langsung diidentifikasi namanya Kura-Kura Berjanggut itu. Justru jadi Kura-Kura Berjanggut ya? Iya, jadi gongnya juga. Oke. Ya, gimana sih rasanya? Ada rasa beda nggak sih jadi Asokaya dengan Kura-Kura Berjanggut? Ya, yang waktu Asokaya memang karena ini bagian dari kolaborasi awal ya. Saya belum paham betul bagaimana berinteraksi dengan teman-teman aktor di Banda Aceh. Meskipun sebenarnya ada 1-2 seperti Bang Jamal dengan Fauzan, tapi perkembangan keaktoran di Aceh juga waktu itu kan saya amati dulu karena juga sebenarnya saya bukan mau main waktu itu. Selain penulis waktu itu saya direktur artistiknya, tiba-tiba ada yang kosong. Nah, dalam tempo 5 hari itu ya harus saya hafal naskahnya kan. Tiba-tiba tidak ada persiapan. Kalau ini yang kedua ini prepare-nya udah lebih sudah lebih santai saya dan rasanya lebih santai ini mainnya. Dan di KKB 1 kita satu frame. Ya, betul. Sangat dekat. Ya, betul. Ketika Asokaya kemudian meninggal, itu Astakona yang jadi jadi orang menemani. Wali kepercayaannya Sultan ya. Menemani dalam keadaan sedih lalu ketawa. Iya. Oke. Ya memang campuran haru dan bahagia sebenarnya. Bahagia itu. Karena kalau nggak ada Asokaya, itu kemungkinan besar jabatan wazir itu jatuh ke Astakona. Iya, betul. Itu. Ya. Nah, itu sekilas tentang Kura-Kura Berjanggut dan kenapa Bang Thompson kembali ke Aceh hari ini. Salah satu alasannya itu. Ya, jadi sebenarnya lewat BPNB saya sejak 2004 sudah menjadi mitra BPNB ya. Program-program BPNB itu sudah selalu melibatkan saya. Apalagi setelah saya menjadi disebut Maestro Prabata itu tahun 2006 itu saya mendapat penghargaan karena perhatian menggali opera Batak sejak 2002. Jadi BPNB juga berperan di sini mendorong saya agar mengajukan itu ada semacam penghargaan dari Kemendikbud. Ya berhasil. Lalu setelah itu ada semacam kartunya itulah sertifikatnya saya menjadi maestro itu dan
2008 setelah pulang saya dari 2018 setelah pulang saya lagi dari Jerman, ada program Indonesiana. Saya masuk ke dimasukkan BPNB ke program Maestro. Okay. Dari situ ya kesannya saya maestro. Sebenarnya masih banyak yang lebih maestro dari saya di daerah kawasan Danau Toba sana. Cuma mungkin mengerti program barangkali BPNB. Bang Thompson ini udah ngerti program dan kukuh mungkin. Ya, saya paham gitu, tapi saya selalu belajar dan beradaptasi. Ini kita lihat negara sudah hadir untuk kebudayaan. Kenapa ini teman-teman seniman atau pekerja kebudayaan tidak masuk di situ? Kehadiran negara ini yang harus kita manfaatkan sebenarnya ya. Jadi ketika Undang-Undang Nomor 5 tentang pemajuan kebudayaan sudah sah dilaksanakan strategi kebudayaan sejak 2008, ya kita bergairah lah. Ya. Yang kita kerjakan ini semua legal gitu ya. Jangan dianggap nggak legal gitu kan. Ya mau bahasa. Kemudian ada banyak kebudayaan yang kemudian mendapatkan legitimasi dari pemerintah, dari negara. Dari negara. Dan itu kemudian jadi catatan. Sehingga ada banyak kebudayaan kita yang kemudian tercatat dan itu tidak bisa dicaplok lagi oleh orang. Itulah warisan budaya tak benda Indonesia itu. Tinggal pemerintah daerah kan melanjutkan bagaimana itu memanfaatkan dan mengembangkan gitu kan. Kalau negara sudah hadir ya sahkan ini, jangan sampai diambil negara lain misalnya. Kasus 2000 berapa itu ya, yang Malaysia mau ngambil misalnya Gordang 9 dan Tortor. Di Sumatera Utara kan heboh itu, sangat heboh. Kenapa mereka mau ngambil? Ya ini pemerintah daerahnya kurang Saya pernah nonton satu film Malaysia, itu film jadul betul. Itu mereka bawa tari payung tuh. Tari payung kan kebudayaannya kita. Indonesia lah. Gitu. Nah mereka bawa tari payung itu udah sejak tahun berapa tuh, zaman masih TV hitam putih tuh. Nah sejak zaman itu mereka sudah mulai ngambil sebenarnya. Nah tinggal kita klaimnya ke bagaimana. Jadi antara klaim dan diplomasi bisa dikelola ini. Oke, kita sudah punya banyak warisan budaya tak benda Indonesia. Oke, bisa saja ditawarkan ke Malaysia. Oke, kalian pakai, tapi itu punya kami. Kan nggak apa-apa dipinjamkan kan? Ya ibarat benda, kalau benda itu bisa dipinjam. Tapi bagi hasil dong kalau itu urusan pariwisata, urusan ekonomi kreatif gitu. Dan kemudian itu juga sebagai bentuk penyebaran. Ya, betul. Penyebaran kebudayaan gitu. Ya, faktor-faktor pendukungnya kan sudah real di situ. Misalnya orang Sumut kan ada tinggal di Kuala Lumpur yang melakukan itu. Ya real itu kan faktornya. Tapi secara politik kebudayaannya ya kita yang punya dong gitu kan. Betul. Nah, kemudian apakah Opera Batak telah melakukan ekspansi? Tadi katanya udah sempat main ke Jerman. Kemana lagi tuh yang udah main Opera Batak? Jadi kita sejak 2013 itu sudah mulai ke Jerman, 2015, 2017 dan 2018. Sejak 2018 sudah main lagi Kuala Lumpur, Vietnam. Karena memang ada visi perintis Opera Batak itu tahun 30-an. Opera Batak suatu saat harus bisa merajai Asia dan Eropa katanya, ya kan? Jadi pada saat itu mereka kan sudah sempat main di Penang ya. Tapi ya kita dengan berdirinya pusat latihan Opera Batak di Siantar mewujudkan misi itu. Sudah terwujud misi itu atau visi itu. Oke, hari ini saya juga dapat hadiah dari Bang Thompson. Ulos Sibolang. Iya. Ulos Sibolang ini spesial karena bisa dipakai kapanpun dan oleh siapapun. Unisex berarti. Cewek boleh, cowok boleh. Nah, ini keren ulosnya di sini sebenarnya. Jadi ada ulos yang untuk khusus cewek, ada yang khusus cowok. Gitu. Seperti yang saya pakai ini untuk ulus cowok ini. Nah, tapi fungsinya juga bisa untuk ikat kepala. Untuk menggendong bayi juga bisa. Dan hebatnya kan sebentar, itu untuk gendong bayi cowok berarti? Ya bayi cowok. Nggak boleh gendong bayi cewek itu? Nggak boleh. Nanti ada ulusnya yang untuk cewek itu namanya bintang maratur. Ini mengiring ya. Yang saya pakai kemarin tuh? Itu ragi hotang. Ragi hotang sebenarnya itu digunakan untuk orang yang sudah menikah. Ya, kebetulan. Ya, tapi kalau menikah 2 kali diragukan dikasih 2 kali.
Karena itu ikatan ya, ikatan Oke. ragi apa rotan itu ya. Jadi ikatannya itu cuma itu dikasih. Oh, Kalau mau apa diam-diam lah enggak. Iya. Jadi nggak bisa dikasih 2 kali itu? Nggak bisa secara adat. Secara ada nggak bisa ya? Gitu kecuali kalau diceraikan ya. Oke. Nanti ada proses perceraian di adat Batak itu umumnya itu secara adat juga. Nanti biar bisa menikah lagi dia baik laki-laki atau perempuan biar diadati lagi. Oke, jadi yang udah diberi pertama itu dikembalikan dulu. Ya semua dikembalikan sampai apa gitu maharnya kalau ada maharnya. Oke. Kalau pihak laki-laki misalnya yang melakukan kesalahan kan, atau meminta cenderung lebih perceraian menarik ini. nih. Ya. Sebenarnya ini udah di luar konteks, tapi nggak apa-apa lah kita bahas sedikit. Ya itu kebudayaan ya, luas kebudayaan itu apa aja bisa dibicarakan kan. Nah, yang penting pengetahuannya masih tadi kan ada. kalau mereka cerai, maharnya dikembalikan. Ya lihat kasusnya dulu. Kalau misalnya suaminya salah. Ya kembalikan pihak laki-laki gitu. Kalau itu setelah nikah tuh. Ya setelah nikah, biarpun punya anak harus dikembalikan. Ya. Masih lebih ringan di Aceh lah. Aceh waktu tunangan kayak gitu. Kalau udah nikah apa? Ya ada juga itu walaupun sudah menikah, ada kasus-kasus harus dikembalikan. Tergantung kesalahannya. Iya, kalau dulu juga ada namanya manikir tangga, melirik tangga. Dilihat dulu tangganya genap atau ganjil. Kalau genap, oh ini keturunan Buddha. Gitu. Iya, ya dari tempat tinggal juga dilihat tangga rumahnya. Nanti bisa dikembalikan itu, bisa nggak jadi. Ya tak bertangga genap katanya. Jadi orang Batak secara umum tangga rumahnya itu dilihat ganjil atau genap. Kalau genap ini keturunan budak lah. Nah, kalau ganjil keturunan bukan budak gitu. Berarti itu juga. Kalau genap itu budak. Ya. Kalau ganjil? Ya bukan budak. Ya. Ya itu kategorinya kan seperti itulah dikotominya dulu kan. Jadi nggak bisa nikah 2 dong, harus nikahnya 3. Ada 5, 7. Orang Batak itu ada poligami dulu, tapi untuk urusan Itu kepentingan anak. Ya kepentingan perang juga mungkin Ya waktu macam-macam itu. biar ada banyak anak, makanya dibilang mungkin hampir mirip dengan ungkapan banyak anak banyak rezeki. Ya, tapi di Batak Toba misalnya marana 10 pitu beranak 17 punya putri 16 marana 10 pitu merbur 10 33 kan anaknya. Bagaimana mungkin 33 hanya satu rahim? Kapasitas rahim itu paling 11 ya. Ya 11. Berarti harus 3 istrinya. Itu dulu orang Batak mencapai itu. Nanti biar bisa rame-rame mengerjakan sawah, bekerja ke hutan, membangun rumah, membangun... Mana tahu naik jadi kepala desa kan? Macam-macam lah itu. Tapi setidaknya habitatnya ini, habitat yang rame ini bisa mendukung target-target kerja di sawah. Makanya mungkin kayak apa sih yang istilahnya itu yang Sitorus marganya jadi luas ya. Jadi cepat mungkin karena banyak anak tadi bisa jadi. Ya bisa juga. Jadi tapi kan kalau marga itu kan ada yang mengikuti nama leluhurnya, nama perkampungannya, ada beberapa faktor penamaan marga itu juga ya. Seperti Pasar Ribu lah misalnya, hampir sulit itu dicari dari mana, rupanya dari leluhurnya ini Tuan Seribu Raja gitu ya. Misalnya Pasar Ribu itu kan generasi ke-10 itu dari induk besarnya. Jadi ada marga yang lebih awal, generasi ketiga, ada ke-6, ada ke-10. Tidak semuanya langsung muncul itu. Nah, ada cabang-cabang marga itu juga ada karena kawin secara endogami. Ya, ada proses incest, kawin satu saudara, ini disingkirkan, tapi secara mistis dilakukan seperti tongkat tunggal penaluan itu semacam pertanda bahwa ada incest dulu. Ada di situ ceritanya kan, ada narasinya. Tapi setelah incest tidak dilakukan, ada endogami, kawin satu kelompok klan atau satu kampung. Misalnya saya si Hombing, si Hombing itu kan ada 4, ya ada 4. Salah satu dari yang 4 ini mengawini putri yang ini. Loh, itu
incest atau endogami. Ya udah berapa generasi dia? Ya, Ada berapa generasi? Tapi nggak bisa. Dibuatlah, dikukuhkanlah cabang marga itu dengan upacara adat besar. Berapa kerbau harus dipotong untuk mengkukuhkan itu. Itu biasanya dibilang meruntuhkan dinding lah, tembok atau benteng kampung atau istilah di sana manopas bongbong. Diruntuhkan ya apa yang selama ini dianggap tembok dalam nilai marga itu ya dirubuhkan. Ada sebuah kebaruan lah yang harus kebaruan di situ. Lalu dan orang dengan syarat-syarat tertentu. Iya, dan orang tahu oh ya udah marga baru itu. Gitu. Jadi dan di situ mulai terbentuk marga baru berarti. Iya, cabang-cabangnya. Sampai sekarang masih bisa terjadi itu. Masih bisa terjadi. Makanya terutama di Batak Toba itu sudah ada sekitar 600 marga kan. Oh. Iya, jadi itu identitas kelompok. Bang Thompson, kita kembali lagi ke opera Batak. Nah, bagaimana perkembangan opera Batak dari dulu sampai kemudian bisa tampil di luar negeri segala macam. Gimana sih perkembangannya? Ya, jadi 2002 itu saya diajak untuk menggali kembali opera Batak itu melalui satu program asosiasi tradisi lisan pusat. Dan dibantu oleh kolega yang di Medan, Profesor Haji Ahmad Samin Siregar sama Profesor Dr. Robert Sibarani. Jadi saya diajak. Kebetulan mereka beralasan mengajak saya karena saya dianggap orang teater dan mungkin mereka menduga saya mengkoleksi beberapa data terkait opera Batak itu. Ternyata memang saya suka gitu kan, saya suka musik lagu-lagunya itu saya beli, saya simpan, dan ada beberapa naskah atau teks hasil transliterasi pertunjukan yang lama itu saya simpan. Itu alasan mereka mengajak saya. Di tahun 2002 salah satu kabupaten di Sumatera Utara itu Kabupaten Tapanuli Utara menerima program itu. Ya dari situlah awalnya tahun 2002 pelatihan, kita latih anak-anak muda karena pemain-pemain lama ini nggak mau nih, ya kenapa kan? Nggak mungkin opera Batak lagi bangkit. Ya udah pendekatan teater modern saya apain? Yang penting datanya ada, kita bandingkan dengan opera yang ada di Eropa, di mana-mana. Ya proses pelatihannya seminggu lah kan, dan bisa dengan satu teks percontohan kita kasih bisa. Dua profesor ini bisa juga ya, bisa. Akhirnya dari situ awalnya berkembang pemerintah Tapanuli Utara membawa ini menjadi duta keseniannya ke Jakarta, main di Hotel Indonesia. 2003 sudah main di Hotel Indonesia langsung hasil pelatihan ini. Main di Taman Mini itu setahun belajar maksudnya ya, setahun dari proses up kembali baru setelah itu kita buatlah grup percontohannya, grup operasi lindung. Inilah yang mendorong lagi. Tahun 2005 saya berpikir, saya kan di Medan ditinggal kan, Medan ke pusat ibu kota Tapot itu kan kalau dulu itu sampai bisa 8-9 jam. Kalau saya bolak-balik nggak efektif gitu kan. Jadi ada teman di Jerman seperti Lena Simajunta dan Sitor Stemorang, sastrawan di Belanda. Ya mereka mungkin sudah baca ini perkembangan opera Batak, sudah digali lagi, direvitalisasi. Mereka mensupport lah. Saya kasih ide, bisa nggak kita buat di Siantar? Ini satu tempat untuk melanjutkan program ini. Karena Ketarutung itu pergantian kepala pemerintahannya juga kan tidak efektif, ada penurunan strateginya. Ya udah mereka dukung. Ya saya bergeraklah di Siantar. Siantar itu kan dari Medan ke Siantar itu hanya 3 jam. Nah itu lebih efektif, saya bisa bolak-balik misalnya. Ya udah kita lakukan lagi di situ. Kita buatlah di situ pusat latihan opera Batak. Terseraplah dari mana-mana, pemain lama juga sudah melihat peluang ini lagi. Udah bangkit lagi. Dari mana-mana berdatang. Akhirnya itulah disitulah kita buat wadah generasi baru dengan. Jadi pada kemudiannya memang pemain-pemain lama yang sempat merasa ini mungkin pesimis mereka. Kemudian ketika lihat perkembangan ini mereka kemudian ikut. Ya, mereka sendiri datang, mereka yang melamar jadinya. Kita mau produksi kami main lah, nggak usah pun dikasih honor katanya. Nah, memang pada dasarnya itu namanya opera Batak memang. Maksudnya apakah itu setelah proses penyesuaian dengan opera
atau teater modern atau memang pada dasarnya memang namanya opera Batak? Ya, jadi dari sebutan itu kan opera gaya Batak. Ini pemahaman terhadap Batak secara tradisi. Apa entitas-entitas kebudayaannya secara tradisi yang lama itu diadopsi ke pertunjukan yang baru. Ya, opera itu kan dari Eropa, istilahnya sendiri pun dari Eropa kan. Jadi opera gaya Batak. Jadi opera, ada nyanyian, ada tarian, ada cerita lakon, itu diadopsi kontennya dari tradisi. Jadi yang lama tidak murni lagi, tapi yang lama masih punya kekuatan untuk bahan pertunjukan. Sebelum nama opera Batak? Ya, namanya? Ada ritual. Kita mau menonton pertunjukan tradisi itu lewat ritual, upacara. Oh gitu. Ya, sampai sekarang upacara masih ada. Upacara seperti permanent. Tidak punya nama khusus dong? Tidak ada, tapi ada seperti teater boneka si gale-gale itu kan teater, tapi boneka dia kan. Tapi ada narasi di balik itu. Iya. Nah, opera Batak ini kemudian menjadi sebuah karya yang diangkat kembali dari cerita folklore diangkat lah menjadi cerita lakonnya kan. Cerita lakonnya bersifat tekstual dan para pemain itu tokoh ini kembangkan dialognya, nanti sutradaranya akan meramu itu dengan lagu, dengan musik. Ya, apakah kemudian ceritanya berubah-ubah? Misal di antara satu tempat dengan tempat lain, satu momen dengan momen lain ya? Ya, pada masa itu hitungan tertulisnya itu 1927 sudah eksis dia kan. Sudah eksis. Cerita-ceritanya udah banyak, sudah ada sampai 10 lah dia, cerita kepahlawanan, cerita silsilah, cerita kasus sosial, udah ada cerita, dan orang mengenalnya seperti si Borutumbaga yang kita gunakan lagi sebagai teks percontohan waktu. Nah, itu kan digunakan, itu sangat dikenal orang. Ya, apalagi yang tua-tua umur 70, 80, kalau bilang si Borutumbaga langsung orang ingat, oh ya ini gitu ya. Jadi opera Batak menjadi ruang di mana setiap folklore itu dipentaskan seolah-olah seperti itu. Iya. Dia jadi yang lama itu diakomodir di situ, tapi dengan visi yang baru. Nah, tidak lagi seperti dengan visual. Ya, sini pertunjukan lah. Jadi pada masa itu ini sesuatu yang baru karena sudah ada pengaruh luar kan, pengaruh barat ya, pengaruh misi. Tapi itu ditampilkan dan cerita-cerita kepahlawanan, cerita sosial, folklore diangkat dan terkadang kolonial takut ini ada apa nih. Jadi ada pelarangan-pelarangan juga waktu itu kan. Nah, kemarin kita juga bahas tentang teater. Bahwa perkembangan teater di Indonesia, apalagi di daerah itu bukan tidak menunjukkan perkembangan yang begitu baik gitu. Nah, sementara opera kan bagian daripada teater bagian daripada teater. Nah, bagaimana perkembangan opera Batak di Medan atau di tempat lain penerimaannya mungkin? Ya, di kawasan Danau Toba itu opera Batak sudah muncul kembali, generasi baru sudah berminat. Prinsipnya opera Batak ini sebenarnya entry point untuk belajar ke tradisi. Ya, dengan visi yang baru. Jadi para milenial sudah bikin juga YouTube-nya opera Batak. Ya, ada beberapa itu yang bisa dilihat, di searching via Google, bahwa mereka sudah tertarik dengan tradisi itu. Misalnya ada di suatu tempat gaya upacara yang lama itu tidak boleh lagi, musik juga tidak boleh lagi karena pengaruh agama baru misalnya kan. Bagaimana milenial tahu tradisi? Ya lewat opera Batak. Tidak lewat upacara lagi atau ritual, tapi mereka membentuk sanggar, lagu-lagu opera Batak dinyanyikan, akhirnya musik instrumen bisa bunyi lagi. Iya, betul. Gitu kan? Bisa bunyi lagi. Tarian juga udah bisa diiringi musik itu. Karena musik dengan tarian itu satu paket dulu. Udah bisa lewat sanggar lah. Lewat sanggar dia kan. Tapi itu pengaruh dari revitalisasi opera Batak itu, juga publikasinya juga berpengaruh lah. Ya, itu salah satu perkembangan. Kemudian kita sudah pentas keluar kerjasama dengan lembaga-lembaga tertentu untuk menggali lebih akademis ya. Sampai sekarang akademisi itu sudah ada sekitar 20-an lah, 20 yang meneliti tentang opera Batak setelah direvitalisasi. Nah, sekarang kita bahas tentang Toba.
Ya itu dia. Jadi Opera Bata itu muncul dari kawasan itu deh, dari kawasan Danau Toba ya. Nah, silakan. Ya. Jadi salah satu perintis Opera Bata itu lahir di Samosir, di Sitamiang, namanya Mr. Tilhang Gultom. Ini pernah diundang Soekarno tahun 63 ke istana untuk memainkan Opera Bata. Dan dimainkan juga di Siliwangi. Pulang dari sana mereka grup mereka dikenal dengan Serindo, Seni Ragam Indonesia. Kenapa Serindo? Itu Soekarno yang memberi nama itu loh. Grup opera Serindo, Seni Ragam Indonesia. Presiden Soekarno memberi itu. Sebagaimana nama Kompas juga rupanya Soekarno yang kasih itu kan. Ya Soekarno kan suka yang kayak gitu. Iya itulah. Ya tujuannya untuk nasionalisme waktu itu kan. Lalu berkembanglah itu pola garapannya. Jadi bukan hanya musik orang Batak lagi dimainkan di situ. Main kecapi, musik Melayu juga dimainkan. Anjang Nurdin waktu itu musisi Melayu terlibat di situ. Dan saya pernah lihat pertunjukan opera Batak itu tari Serampang 12 diiringi dengan Teganing Batak Toba loh. Ya bisa loh, kok bisa ya? Sebentar, Teganing itu alat musik? Batak Toba, penamaannya tapi ini bukan seperti yang Takengon Teganing itu kan bambu karena saya juga pernah di Takengon Teganing, kita akan nonton Teganing kata teman-teman BPNB. Saya tunggu mana Teganingnya, rupanya musik bambu itu. Nah itu. Kalau di sana ada perbedaan nama seperti di Karo keteng-keteng, ada beberapa perbedaan namanya itu. Jadi begitu. Ini kan terus karena minat sudah berkembang, perhatian pemerintah lokal juga sudah mulai, dan kita plot itu sudah menetapkan kita urusan diplomasi dan sharing kepada mereka. Ketika kita pulang beberapa kali dari luar, kita sharing begini loh produksi, ya selera penonton juga yang baru begini. Misalnya kita main di Jerman sudah pakai istilah kompromi bahasa 3 bahasa, pakai bahasa Batak Toba, pakai bahasa Indonesia dan pakai bahasa Jerman. Karena aktor kita juga sudah dari Jerman 3 orang. Gitu. Lintas gitu ya. Jadi tadi Serindo itu juga sudah masuk musik Melayu. Itu di Opera Batak lagu Bungong Jompa itu sering dinyanyikan. Oh ya? Iya, sering dinyanyikan. Dengan diiringi musik Batak loh. Bungong Jompa coba. Keren nih. Nonton sekali ya. Iya, itu dia. Nanti bawa lagu apa C13 juga di situ. Udah. Lupain aja lah. Ya maksudnya di sana seniman-senimannya juga hanya menggunakan label itu. Ya. Ada tarian-tarian dari luar pun itu pernah koreografernya bilang kami menyanyikan tari piring juga, tari payung juga katanya, tari kipas. Loh ini tujuannya ya kesenian dulu, bahwa kita kaya gitu tradisi itu kan. Proses penggaliannya ini yang perlu dilanjutkan sebenarnya kan. Nah kalau yang program Toba? Ya jadi seiring dengan perkembangan minat terhadap opera Batak, kita kan sudah bilang opera Batak itu hanya entry untuk belajar tradisi. Di kawasan Danau Toba itu banyak tradisi. Katakanlah yang disebut Batak itu ada 4 subkultur di situ. Batak Toba yang cenderung mempromosikan opera Batak ini kan, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Papak Deri. Ini ada di kawasan Danau Toba loh. Gitu. Saya sudah kasih perhatian sebenarnya, misalnya naskah saya yang berjudul Si Jonaha atau Si Jenaka. Itu versi ceritanya ada di 4 ini gitu kan. Sudah pernah saya komodir sebuah pertunjukan di Lampung, di Jakarta juga sudah saya mainkan itu. Kali ini dengan BPNB Aceh dalam rangka destinasi super prioritas, saya membuat satu naskah baru berjudul Warna Danau. Warna Danau. Jadi saya mengambil warisan budaya tak benda dari 4 subkultur ini. Saya ramu, saya racik, dan kita sudah berproses. Ya 1 tahap, udah 4 tahap kita berproses, seleksi dan proses produksi. Nanti tanggal 25 sampai 29 kita lanjutkan proses produksinya. September ini, dan nanti BPNB akan memastikan tanggal berapa bulan Oktober untuk roadshow-nya. Roadshow. Katanya ada sampai rencananya 5 titik. Ya, rencananya 5 titik, tapi setidaknya 3 titik bisa kita
capailah ini kondisi pandemi kan. Oke. Ya harus kita. Rencananya itu sebagai pementasan atau apa namanya? Ya pementasan seni pertunjukan tapi iringan musikalnya misalnya pakai metronom lah. Karena setiap suku ini alatnya aja sudah banyak. Iya. Bisa satu apa peti kemas nanti hanya alatnya saja. Satu tronton. Udah sementara ya satu tronton. Udah pakai metronom aja dulu. Iya. Secara simbolik aja diwakili. Nggak bisa. Ini musisi kita penata musik nggak bisa nggak diwakili satu persatu, nggak bisa bang, karena ada yang sudah stylenya itu udah beda gitu. Nah, jadi urusan style nanti secara teknis nggak bisa, lebih bagus sudahlah kita metronomkan aja dulu. Nanti kita lihatlah ya kalau memang dilanjutkan, ditingkatkan pertunjukan ini. Kalau dari konten sudahlah, yang pesertanya juga yang biasa di dunia pertunjukan sudah ke Rusia, kami belum pernah dapat ini gitu kan. Karena memang kita teliti itu ya WBTB-nya ini gitu ya. Sampai aspek ritusnya bagaimana di Karo, bagaimana di Toba ya. Yang dulu menjadi ritus tapi ini kita angkat ke panggung. Ya. Jadi yang menarik loh, kami proses seleksi pelatihan itu ya ada yang trans itu. Sesuai seperti tradisi itu. Iya benar. Dan pelatihnya ketakutan itu, nggak biasa dia orang kontemporer. Bang, aku nggak biasa begitu. Ya kamu pelatih harus lihat itu, begitulah tradisi. Trans lo jatuh, sampai kita coba ganti-ganti. Wah ini semua kena gitu kan. Ya kita sendiri menikmati itu karena udah biasa di tradisi kan. Ya. Dan memang rencananya itu pertunjukannya opera Batak. Ya saya menggunakan gaya opera Batak. Ya karena masalah konten. Karena di satu sisi opera Batak itu selalu identik dengan Batak Toba karena banyak Batak Toba dan Batak Angkola ya. Batak-Batak yang lain merasa kami nggak punya itu, kami mau bikin sendiri opera Karo misalnya opera gitu kan. Opera Batak yang kemudian tidak dimainkan di panggung. Apakah atau kemudian hanya di shoot menggunakan kamera segala macam? Apakah itu tidak kemudian menggeser menjadi kayak drama musikal misalnya? Ya realitas panggung itu kan berkembang. Ya. Kalau tuntutan sekarang apalagi ini COVID ini kan ada istilah panggung yang diperluas. Ya, ini tantangan kepada aktor panggung. Bagaimana dia beradaptasi? Katakanlah seperti contoh KKB ini kan panggung KKB 1 dulu ya. KKB 1 dulu. Ya, KKB 2 ini lebih panggung diperluas kan. Yang sudah ada biasa berlatih secara inner panggung. Ini harus tidak terikat dulu kan. Ada adaptasi close up, adaptasi ini gitu kan. Itu panggung yang diperluas. Meskipun misalnya pendekatannya teater, tapi memang panggung diperluas ini. Itu tantangan sekarang. Ya. Jadi opera Batak ini sudah ada kemarin lomba YouTube opera Batak. Meskipun sekarang belum terjadi penjuriannya, saya diminta jurinya sejauh mana dia spirit atau semangat seni pertunjukan itu dipertahankan. Itu saya bilang, oke nggak apa-apa, mau pakai media baru tapi bagaimana dia dipertahankan spiritnya itu atau dramaturginya itu. Ya, dramaturginya sudah ada gitu. Ya. Jadi kita main dengan isi padang panjang 3 tahun ya ke Kuala Lumpur, Vietnam. Oke, nggak apa-apa cerita baru. Saya juga naskahnya saya 2 yang buatkan, tapi dramaturginya tetap kita konsisten. Waktu main ke Jerman juga. Loh udah bule, maaf ada orang-orang Batak sendiri protes. Mana bisa orang bule, mana bisa bahasa ini opera Batak. Siapa bilang? Ya. Spiritnya, semangatnya beginilah. Lalu ngerti gitu. Ya betul. Nah, terima kasih Bang Thompson kesempatannya. Terima kasih sama-sama. Kita akan ngobrol lagi nanti mungkin. Ya mudah-mudahan waktu. Jika dikasih kesempatan sama Konrad dan kawan-kawan. Ya terima kasih juga sama BPNB sama Konrad yang mengelola program ini ya. Ya terima kasih atas informasinya tentang opera Batak segala macam. Tadi kita udah membahas sampai ke tahap bagaimana cara. Terima kasih sama-sama. Mohon maaf kalau ada yang kurang ya. Oke, aman itu. Dan tidak ada yang kurang. Right. Terima kasih Bang Thompson atas kesempatannya dan atas pengetahuan yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga suatu hari nanti kita bisa kembali lagi duduk di bangku panas podcast Puli Pike ini. Oke, terima kasih semua yang telah menyaksikan Puli Pike edisi kali ini dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam.